Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita kembali belajar dari Allah, dari Tuhan sendiri, di mana dalam Injil disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita belajar kasih yang besar dari Allah dan dari Tuhan. Kita boleh bertanya, sebagai bapak, ibu, anak, imam, suster, bruder, apakah aku sudah punya kasih yang besar itu? Mari kita cek, di mana Tuhan mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan. Inilah tanda kasih yang besar itu, menyelamatkan. Dan di dalam sikap dan perbuatan untuk menyelamatkan ini ada dua kata kunci, yaitu menanggung dan yang kedua berkorban. Mari kita lihat hidup kita sampai saat ini. Apakah aku punya sikap menanggung? Kalau Tuhan Yesus menanggung dosa manusia, dosa kita. Nah, kalau kita menanggung mungkin keliru, salah dari keluarga, apakah kita mau? Atau kita cenderung menyalahkan keluarga, anak, istri, suami yang salah? Atau kita ini berani bersikap seperti Tuhan Yesus yang mau menanggung? Nah, konkretnya sekarang ini anak-anak belajar online, daring di rumah, katanya banyak sekali PR-nya. Nah, kira-kira sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, mau menanggung PR anak-anak enggak? Ikut mengerjakan? Atau malah itu kan tugasmu, harus dikerjakan? Nah, semoga kita belajar dari kasih yang besar, sikap mau menanggung. Yang kedua, sikap
berkorban. Semoga kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh korban nyawa, wafat di salib. Mungkin kita tidak perlu berpikir nyawa wafat di salib, namun kita boleh merenungkan dalam beberapa kata. Apakah aku mau repot, ribet? Apa aku mau susah, mau kesulitan untuk istriku, suamiku, anakku, keluarga, bahkan sesama? Mau repot, mau ribet, mau susah, mau sulit? Kalau iya, itu berarti kita semua sudah mulai bertumbuh dalam kasih yang besar itu. Namun kalau kita masih enggan, bahkan tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau sulit, hanya mau enaknya, entah itu di rumah, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita, dalam paroki, dalam gereja, kita hanya mau enaknya, mungkin kasih kita masih kecil. Semoga kita belajar sehingga kasih kita bertumbuh seperti kasih Allah dan Tuhan, kasih yang besar. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.